Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Ani. Seperti itu. Nah anak-anak, sekarang pelajarannya bahasa Indonesia ya. Nah silakan diperhatikan. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi, melanjutkan pelajaran kemarin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pada poin 4.1 menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis ya. Baik, apa saja sih struktur teks LHO atau laporan hasil observasi? Yang pertama, ini ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi. Kemudian yang kedua itu adalah bagian deskripsi bagian. Yang ketiga adalah simpulan. Nah, ini simpulan ini sifatnya adalah sunnah, jadi boleh tidak, boleh ada atau boleh tidak. Nah, yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, ini artinya adalah berisi definisi, berisi kelas atau kelompok, keterangan umum, informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Nah, biasanya ini berisi tentang nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Biasanya di sini adalah berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Misalnya, kalau yang dijelaskan adalah hewan, maka yang dilaporkan adalah mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan lain sebagainya. Jadi dijelaskan secara detail. Bahkan di deskripsi bagian itu nanti juga ada deskripsi manfaatnya, juga ada, seperti itu. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan itu adalah ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini boleh ada, boleh tidak, seperti itu. Nah, jadi struktur teks LHO itu ada berapa? Ada 3, yaitu definisi umum, kemudian ada apa tadi? Deskripsi bagian dan kesimpulan atau simpulan. Ini adalah contoh dari analisis LHO berdasarkan strukturnya. Nah, ini berjudul teksnya adalah lumba-lumba hidung botol. Nah, ini adalah definisi umum, berisi gambaran umum mengenai lumba-lumba itu tadi. Kita baca ya. Lumba-lumba hidung botol atau Tursiops truncatus merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa Cetacea yang dapat hidup hingga 40-50 tahun. Seperti itu anak-anak. Nah, ini definisi umumnya. Kemudian di sini ada deskripsi bagian ya. Deskripsi bagian ini tentang bentuk kepala lumba-lumba memungkinkannya untuk menahan atau melawan arus air sehingga tubuhnya dapat bergerak dengan mudah di dalam air dan lain sebagainya. Itu merupakan deskripsi bagiannya. Kemudian ada lagi deskripsi bagian yang menjelaskan cara bernafas lumba-lumba. Ini menggunakan alat pernafasan berupa paru-paru, membuat lumba-lumba harus sering naik ke permukaan untuk menghirup udara. Biasanya kan kalian kalau lihat di TV-TV, YouTube, lumba-lumba kan sering lompat-lompat. Nah, itu fungsinya untuk menghirup udara karena bernafasnya menggunakan paru-paru. Yang selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Ini deskripsi manfaat dari kulit lumba-lumba, yaitu kulit lumba-lumba itu lembut dan kenyal. Nah, ini terdapat lapisan lemak yang fungsinya untuk menjaga tubuh agar lumba-lumba tetap hangat, seperti itu. Ini ada kebahasaan teks LHO. Yang pertama, ini ada 4 ya. Yang pertama ada menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama. Biasanya contohnya adalah tanaman lamtorogung hidup di daerah beriklim sedang. Nah, yang kedua banyak menggunakan kopula atau kata kerja definisi. Contohnya adalah merupakan, yaitu. Nah, ini sudah ada contohnya, bisa dibaca. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan kata pengelompokan. Contohnya dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contohnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik, seperti itu. Nomor 4, banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya, atmosfer, antibiotik, aerodinamika, iklim, tropis. Seperti itu. Jadi itu istilah-istilah pada bidang ilmu, seperti itu. Selanjutnya,
Sudah paham ya untuk kebahasaan? Selanjutnya kita menyusun dan menyunting teks LHO. Nah, yang perlu diperhatikan untuk menyusun maksudnya Bu Ani, menyusun teks LHO yang perlu diperhatikan adalah melakukan kegiatan observasi, misalkan mencatat data, survei, menemui narasumber, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menulis kerangka laporan. Nah, kerangka laporan ini sangat penting sekali biar kita ketika setelah melakukan observasi kita masih ingat, masih fresh, jadi langsung dibuat kerangkanya. Nah, ini berupa pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah mengembangkan. Nah, kalau sudah selesai, sudah jadi menyusun teks LHO-nya, baru kita menyunting kalimatnya. Menyunting itu adalah memperbaiki. Jadi biar kalimat itu lebih bagus, lebih indah ketika dibaca orang lain. Caranya apa? Apa aja yang disunting? Yang pertama, kalimatnya. Menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Yang kedua, menyunting kalimat atau kalimat yang boros. Biasanya kan satu kalimat itu kan terdiri dari mempunyai makna yang ganda. Nah, itu kan berdasarkan struktur kalimat itu kan tidak tepat, artinya adalah kurang efektif. Maka dari itu kita harus memperbaiki, mengubah seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Jadi harus ditempatkan sebagaimana seharusnya, seperti itu. Yang keempat adalah kata baku dan tidak baku, seperti itu. Nah, oke anak-anak, bagaimana pembelajarannya? Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut kepada tugas untuk lebih memahamkan kalian. Silakan dibaca untuk teks laporan hasil observasi berjudul Kunang-kunang. Silakan dibaca. Di situ sudah ada poin 1 sampai 5. Poin ini fungsinya adalah untuk menentukan struktur teks LHO. Jadi, nomor 1 ini termasuk struktur apa sih? Kesimpulankah, bagiankah, atau deskripsi umum? Silahkan ditulis ya, ditulis. Kemudian yang kedua adalah silahkan mencari struktur kebahasaannya. Tadi di awal Bu Ani sudah menjelaskan struktur kebahasaannya itu ada 4. Tadi ada kata benda, mengandung kata benda. Silahkan dicari di teks berjudul Kunang-kunang ini ada nggak kira-kira. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata kerja definisi. Tadi contohnya juga sudah Bu Ani jelaskan. Jadi silahkan dicari di teks itu tadi. Oke anak-anak, mengerti? Kalau sudah mengerti, silahkan dicatat untuk tugasnya. Boleh dimasukkan di kolom komentar YouTube-nya Bu Ani dan harus dikerjakan. Mengerti anak-anak ya? Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya Bu Ani mohon maaf. Jangan lupa di-subscribe. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.